Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Rizky. Mohon izin perkenalkan nama saya Reki Jumantara Hafid dari kelas 2 D4 Teknik Informatika. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai web server yang telah saya kembangkan sebagai bagian dari tugas besar. Proyek ini bertujuan untuk memahami cara kerja web server serta mengimplementasikan beberapa fitur penting yang dibutuhkan dalam pengelolaan permintaan dari klien. Nah, tujuan utama dari proyek ini sebenarnya adalah untuk membuat sebuah web server sederhana, sederhana yang dapat menangani permintaan HTTP dari klien dengan baik dan juga aman. Nah, selain itu, saya juga menerapkan beberapa fitur penting, seperti pembatasan permintaan untuk menghindari serangan denial of service atau DOS attack, serta menggunakan shared memory untuk mengelola child process. Selain itu juga saya menambahkan fitur logging atau login story bagi servernya. Nah, arsitektur web ini seperti apa? Arsitektur web server ini dirancang dengan model fork. Model forking di mana server utama itu akan memulai proses baru setiap kali ada permintaan dari klien. Nah, selain itu juga eh, nanti proses-proses ini akan menangani permintaan secara independen untuk memastikan bahwa server tetap dapat berjalan meskipun nanti banyak eh, permintaan yang masuk secara bersamaan. Nah, mungkin kita langsung saja lihat programnya ya Pak. Jadi bagaimana saya membangun membangun web server ini, saya mulai dari secara bertahap. Saya mulai dari uh, web server secara sederhana, kemudian secara increment saya tambahkan beberapa fitur yang memang menurut saya bisa untuk diimplementasikan dan penting seperti itu. Nah, di sini ada server H, server.h. Uh, di sini saya include beberapa library yang memang saya butuhkan. Kemudian saya mendefinisikan portnya. Kemudian untuk dokumen rootnya, karena web server ini sepengetahuan saya adalah server yang dapat menyediakan file-file statis yang dapat diakses oleh klien gitu Pak. Makanya di sini ada dokumen root yang mana ini isinya ada indeks HTML, kemudian CSS untuk styling, dan juga JS maupun images seperti itu. Nah, untuk logo filenya sendiri ini saya simpan sebagai webserver.log. Jadi nanti semua aktivitas dari server itu akan disimpan pada file tersebut. Oke, di sini saya punya struct yang isinya seperti ini. Mungkin nanti saja. Nah, di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama ini ada initialize server. Ini fungsinya untuk menginisialisasi server, mulai dari konfigurasi soket, log file, rate limiting. Kemudian nanti fungsi ini yang mempersiapkan server lah sebagaimana mungkin uh, menggunakan konsep soket gitu ya Pak. Nah, nanti dia akan mengembalikan konfigurasi server yang berisi soket, alamat, dan file load. Kemudian ada send file efisien. Nah, ini fungsinya akan digunakan untuk mengirimkan file dengan cara yang efisien menggunakan sistem operasi nanti. Dan ini ada handle HTTP request yang mana ini yang paling penting karena eh, selain tadi sudah dibikin soketnya, ini yang nanti bakal nerima dan mengelola permintaan dari klien tersebut gitu. Maka menurut saya ini merupakan hal yang sangat penting gitu. Dan di sini ada beberapa penjelasannya. Ini memproses permintaan HTTP dari klien, kemudian memeriksa apakah klien dibatasi oleh rate limiting, kemudian memproses permintaan tersebut. Kalau valid bakal dikirimin, kalau nggak valid dia bakal mengembalikan kesalahan yang sesuai gitu. Nah, di sini ada beberapa yang tadi sudah disinggung ya. Yang pertama ada logging. Saya itu membuat fitur log di sebelah sini, log.h-nya mungkin ya. Di sini ada sebuah fungsi log message yang mana dia akan mencatat setiap pesan yang masuk, yang atau aktivitas yang dilakukan oleh server gitu Pak. Yang mana ini tuh saya simpan di akan dipanggil beberapa kali dipanggil pada pada fungsi ini. Nah, jadi ketika dia terbatas, misalkan dia teridentifikasi bukan dicurigai sebagai DOS attack, maka dia akan mengembalikan ini to my request gitu. Dan dia bakal disimpan gitu tolongnya. Seperti itu, Pak. Kemudian jika berhasil,
maka dia akan disimpan juga. Jika tidak berhasil, maka akan disimpan juga dengan keterangan-keterangan yang sudah saya definisikan. Nah, selanjutnya itu tadi tentang lognya. Selanjutnya itu ada fitur pembatasan permintaan klien, Pak. Jadi saya pernah baca bahwa suatu server itu kadang rawan dengan yang namanya DOS attack gitu. Jadi ketika banyaknya permintaan yang masuk secara bersamaan oleh IP yang sama, itu bisa membebani cara server bekerja. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, saya membuat fitur rate limit itu. Rate limit yang mana eh, ini ada beberapa fungsi. Yang pertama, ya kita inisialisasikan rate limitnya. Kemudian ada untuk mengecek apakah itu benar-benar red limit atau bukan. Kemudian ini untuk mencari kliennya. Nah, logikanya seperti apa, Pak? Jadi logikanya itu eh, nanti, nah di sini dia bakal memeriksa itu jumlah permintaan yang telah dilakukan oleh klien dalam waktu tertentu, interval waktu tertentu. Nah, jika jumlah permintaan ini melebihi batas yang ditentukan, saya menentukannya 10, maka klien ini dianggap bisa dianggap ya gak bisa gitu, gak bisa lakukan request lagi karena dia sudah melebihi batasnya dan bisa saja itu teridentifikasi sebagai DOS attack seperti itu, Pak. Nah, ada hal yang unik Pak ketika saya mengembangkan ini. Jadi waktu itu saya bingung gitu, karena ini gak berfungsi Pak. Karena si counter kan dihitung kan, ini udah berapa kali masuk, udah berapa kali minta, itu kan ada counternya ya. Nah, yang jadi masalah itu kita kan pakai sistem forking ya Pak. Jadi ketika ada yang masuk, ada yang meminta, klien yang terhubung itu kan akan dianggap sebagai anak dan otomatis akan si counternya itu bakal duplikasi yang parentnya yang mana itu hanya bernilai satu. Jadi ketika ada klien baru itu counternya tetap satu Pak. Alhasil ya berapapun jumlah permintaannya ya bakal tetap diproses gitu Pak. Eh, namun ya dengan banyaknya proses itu alhasil si kinerjanya itu melambat. Nah, mungkin itu yang dikatakan dose attack. Nah, eh, saya bingung gimana cara mengatasinya hingga akhirnya saya menemukan cara hingga akhirnya saya sadar gitu bahwa oh iya ini kan proses anak ya dia bakal diduplikat. Kalau kayak gitu ya kita bikin supaya counternya itu eh, shared memory gitu Pak. Jadi eh, ya samaan gitu. Jadi setiap proses tuh mengakses memori yang sama. Ya akhirnya di bagian sini, nah di initialize rate limit, saya definisikan dulu bahwa kita menggunakan counternya itu dengan memori bersama konsepnya, dengan memori bersama di bagian sini. Nah ini Pak, map share gitu kan. Nah, mungkin itu fitur yang kedua. Sebenarnya ada beberapa fitur lagi Pak yang yang sedang saya kembangkan ya, namun belum berhasil. Yakni saya ingin agar webnya menjadi lebih aman gitu Pak dengan HTTPS ataupun TLS dengan mendaftarkan sertifikat kan. Nah, sebenarnya saya kemarin sudah berhasil untuk bikin sertifikat, namun ya yang ditandatangani secara sendiri kan, bukan oleh suatu otoritas tertentu, sehingga ketika di web browsernya itu teridentifikasinya masih sebagai hal yang belum aman gitu, Pak. Makanya saya tidak berani untuk masukkannya di sini karena memang belum jadi kan. Kemudian ada fitur apalagi ya yang belum saya WebSocket saya ingin ada ruang chat namun ternyata agak struggle kalau di sini Pak beda dengan yang sebelumnya ya. Oke, mungkin Pak kita demonstrasi saja ya. Kita coba untuk eh, oke, sini berhasil ya Pak. Ini kita langsung saja buka. Sebentar, ini terhalang. Sip. Nah, di sini Pak. Jadi sesuai dengan yang sudah saya katakan tadi bahwa ini web server kan. Jadi dia indeks HTML gitu kan di sininya. Nah kan saya ada file satu lagi namanya Ranky HTML. Is. Nah ini dia bisa juga Pak, jadi dia bisa akses karena emang udah ada routingnya gitu. Sebenarnya ini yang indeksnya dan kita lihat bahwa di sini banyak gitu kan. Dan dia masih oke-oke aja, gak nge-lag ataupun hal semacam itu. Dan kita lihat Pak, kita kan tadi udah ada eh, nah di sini sudah tercatat ya. Kita kan tadi udah ada logging ya. Kita lihat apakah logging berhasil. Nah, ternyata sudah Pak. Barusan tuh sampai 98 line. Jadi dia meminta gitu kan. Jadi dia meminta
yang CSS styles, kemudian dia minta JS-nya, dia image-nya, hingga akhirnya dia eh di sini juga terdapat statusnya gitu Pak. Dan ini statusnya berhasil gitu. Karena emang filenya ada dan juga permintaannya valid seperti itu. Nah, itu loggingnya. Sekarang bagaimana jika kita melakukan DOS attack? Di sini saya sudah ada suatu program menggunakan bahasa Python di sini. Ini jujur Pak, ini untuk yang DOS attack ini saya hanya kopas saja dari ChatGPT karena ternyata kita harus menggunakan thread untuk melakukan pada waktu yang sama gitu, melakukan sejumlah permintaan pada waktu yang sama dan itu harus pakai thread. Jadi mohon maaf sebelumnya Pak apabila sedikit melanggar gitu, tapi ini hanya sebagai pengujian saja di luar konteks yang bagaimana web server itu mengelola klien gitu ya. Nah, di sini ada ininya. Saya coba tes ya Pak. Kita jalankan. Sebelumnya saya juga sudah mencoba untuk menjalankan, tapi kita jalankan kembali. Oke. Nah, di sini terlihat Pak, saya mengirimkan 15 permintaan, kemudian 10 kalinya itu berhasil dan 5 kalinya itu gagal. Karena memang sebelumnya saya set agar batasnya itu 10 permintaan per IP per detik seperti itu. Nah, ini ini kan gagal ya Pak. Kita lihat di lognya. Apakah ada? Nah, ternyata ada juga Pak, Alhamdulillah sudah ada gitu ya. Di sini ada beberapa yang memang tidak berurutan, tapi menandakan bahwa ini terjadi error seperti itu. Atau bukan terjadi error, tapi karena memang permintaannya sudah melebihi batas. Baik, eh, mungkin untuk programnya cukup sekian Pak. Mohon maaf, tidak bisa saya jelaskan satu persatu karena memang keterbatasan waktu dan memang programnya panjang juga. Tapi saya usahakan di sini memang sudah valid dan Bapak bisa lihat sendiri bahwa memang sudah jalan gitu ya programnya. Baik, untuk laporannya ini sudah jadi juga Pak. Ini ada penjelasan fungsi-fungsinya, kemudian alurnya seperti apa, kesulitan apa yang saya alami dan solusinya bagaimana. Di sini juga ada pengujiannya, lain sebagainya, dan terakhir itu ada rubriknya sebagai lampirannya Pak. Di sini saya asumsikan bahwa saya memang seorang pemula gitu, jadi ekspektasinya memang belum terlalu tinggi. Jadi saya nilainya eh, lumayan bagus gitu Pak, kecuali untuk pengujian. Ini saya rasa masih agak kurang. Baik, Bapak mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila memang hal yang saya kerjakan ini belum memenuhi ekspektasi Bapak. Tapi eh, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari mulai dari kemarin pembahasan tentang web server, kemudian WebSocket lain sebagainya, terutama di bagian interprocess communication. Saya sangat beruntung, saya sangat senang bisa mengetahui hal tersebut. Uh, Sekian dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah membimbing saya selama 1 semester ke belakang. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan bermanfaat dan juga amal jariahnya bisa sampai kepada Bapak. Uh, Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.